Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Tentu kita sudah paham bahwa suatu kegiatan tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak ada pelaku ekonominya kan? Nah, lalu siapa sajakah para pelaku ekonomi tersebut dan bagaimana pola hubungan di antara para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan ekonominya? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, bagaimana interaksi antar pelaku ekonomi ya dan siapa saja yang termasuk pelaku ekonomi itu bisa akan mudah kita pahami dalam sebuah circular flow diagram. Di sini yang akan kita lihat adalah circular flow diagram yang melibatkan dua pelaku. Siapa saja? Yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen ini adalah pihak yang kegiatannya menghasilkan barang dan jasa, ya. Nah, lalu barang dan jasa itu dijual kepada pihak konsumen. Misal, dalam kegiatan sehari-hari Anda sudah dapati kan, misalnya ada pabrik ban Goodyear di Bogor. Nah, produknya berupa ban. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah ban itu bisa dihasilkan bagaimana? Nah, ternyata melibatkan sejumlah faktor produksi, yaitu lahannya, kemudian ada modal, ada tenaga kerja, serta keahlian. Nah, kalau kita lihat di sini dalam circular flow diagram, faktor produksi itu ternyata berasal dari rumah tangga konsumen, ya. Nah, kemudian pihak konsumen ini setelah memberikan faktor produksi kepada pihak produsen, memperoleh pendapatan sebagai balas jasa. Ya, mungkin ada di antara salah seorang kalian yang orang tuanya menjadi karyawan di pabrik ban Goodyear gitu ya. Nah, setelah bekerja kan mendapatkan penghasilan berupa gaji gitu ya. Nah, itu contoh kecil saja. Nah, lalu seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pihak produsen memproses faktor produksi itu untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, setelah dihasilkan, barang dan jasa itu sendiri bisa didapatkan oleh konsumen untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Misal orang tua kalian kan punya kendaraan berupa mobil. Nah, mobil itu bisa berfungsi salah satunya membutuhkan ban mobil gitu kan. Nah, sekarang konsumen itu bisa mendapatkan ban mobil itu bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan kegiatan pembelian. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat bagaimana bentuk interaksi antara pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan produsen. Selanjutnya, kegiatan ekonomi bisa juga melibatkan pihak lain ya, sehingga akhirnya bertambah. Jadi tiga pelaku, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Nah, di sini rumah tangga konsumen berinteraksi dengan pemerintah dalam bentuk kegiatan pembayaran pajak. Misalnya orang tua kalian membayarkan pajak bumi dan bangunan, atau setelah bekerja memperoleh penghasilan, ada bagian dari penghasilannya dibayarkan kepada pemerintah sebagai pajak penghasilan. Nah, kemudian pihak produsen ya dalam menghasilkan barang dan jasa kemudian dijual kan memperoleh pendapatan juga, dan nanti kemudian pihak produsen berkontribusi kepada pemerintah dalam kegiatan pembayaran pajak penghasilan. Nah, lalu pendapatan tersebut oleh pemerintah ya dikelola mengikuti yang namanya kebijakan fiskal ya. Nah, pengeluarannya itu nanti disesuaikan juga dengan susunan anggaran ya yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan urusan masyarakat secara keseluruhan dalam sebuah konsep negara ya. Misalnya pemerintah menganggarkan untuk membuat bangunan sekolah. Nah, lalu tentu untuk proses pembangunan gedung sekolah itu membutuhkan sejumlah faktor produksi ya. Misalnya ada lahannya, lahan sekolahnya di mana, kemudian semen, pasir dan lain sebagainya. Yang itu semua ya didapatkan melibatkan dari pihak rumah tangga konsumen dan juga bisa berasal dari rumah tangga produsen. Contoh sederhana semen tadi ya.
Untuk mendapatkan semen, pemerintah menjadi konsumen dari rumah tangga produsen. Ya, jadi membeli semennya dari pabrik semen ya. Nah, lalu setelah dibuat menjadi sekolah ya, nah sekolah tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang berasal dari rumah tangga konsumen, gitu ya. Nah, selain itu dalam proses interaksi antara rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen dan pemerintah bisa kemudian terjalin interaksi yang melibatkan pasar modal dan perbankan di era modern ini. Ya, contoh sederhana misalnya untuk antara rumah tangga konsumen dengan produsen. Ketika Anda belanja pakaian yang ternyata produsennya itu membuka marketplace ya. Nah, maka ketika berbelanja di toko online-nya di marketplace ya, Anda bisa mendapatkan baju ya dari produsennya, kemudian pembayarannya Anda melakukan melalui fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan yaitu dengan kegiatan transfer ya. Nah, kemudian pihak produsen itu sendiri bisa jadi dalam mengembangkan kegiatan usahanya membutuhkan sejumlah dana ya untuk kegiatan investasi. Nah, itu bisa berasal dari bagian dari penghasilan yang disimpan oleh rumah tangga konsumen di bank. Nah, jadi akhirnya kemudian ada arus keuangan ya dari pihak konsumen kepada produsen melalui perbankan atau bisa juga melalui pasar modal ya. Nah, semua ini bisa kita lihat bahwa dalam konsep sistem ekonomi pasar bebas ya, pihak rumah tangga konsumen bisa mendapatkan keuntungan dari keberadaan pasar modal dan perbankan ini dengan adanya bunga atau dividen. Nah, begitu juga rumah tangga produsen bisa memperoleh keuntungannya dari kegiatan investasi dan kemudian bisa memperoleh bagian dari bunga dan dividennya, gitu ya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di sini bahwa bisa jadi kegiatan ekonomi di sebuah negara bersifat terbuka. Bersifat terbuka di sini artinya melibatkan pihak lain yang berada di luar wilayah negara tersebut, ya, atau melibatkan pihak-pihak yang bukan bagian dari warga negara suatu wilayah, gitu ya. Nah, misalnya antara Indonesia dengan Jepang, ya. Indonesia membutuhkan sejumlah suku cadang eh, mobil atau motor gitu ya, yang ternyata banyak dihasilkan oleh pihak negara Jepang. Nah, sementara pihak negara Jepang mungkin memiliki keterbatasan dalam kemampuan menghasilkan batik. Nah, maka akhirnya di sini ada interaksi antara masyarakat Indonesia dengan Jepang. Indonesia impor suku cadang otomotif, sementara Jepang impor dari Indonesia kerajinan batiknya. Ya, di sini kita lihat bahwa bagaimana gambaran hubungan interaksi antar pelaku ekonomi yang melibatkan 4 pelaku, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri yang ditandai dengan adanya kegiatan ekspor impor. Demikian pembahasan tentang pelaku ekonomi. Selanjutnya kita berjumpa lagi dalam pembahasan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.